Tiwul dikenal sebagai jajanan pasar yang sangat merakyat. Jika ditelusuri sejarahnya, tiwul sebenarnya merupakan makanan pokok masyarakat pada masa lalu. Tiwul yang berbahan baku singkong dijadikan sebagai pengganti nasi. Tiwul biasanya terbuat dari kaplek atau singkong kering yang ditumbuk kemudian dikukus. Namun, tiwul Ibu Ratisa ini menggunakan singkong yang masih segar atau tanpa melalui proses pengeringan. Namanya Ibu Ratisa, umur 58, alamat RT Sekawan RW Gangsal. Sudah berapa lama Ibu memproduksi tiwul? Sudah 10 tahun. Mengapa Ibu terinspirasi untuk membuat tiwul? Ya, untuk kebutuhan segalanya. Berapa keuntungan yang biasa Ibu dapatkan selama memproduksi tiwul? Oh, kalau membuat tiwul ya apa sajalah. Itu ya untungnya biasanya 200, 300 sama modalnya itu. Apakah Ibu memproduksi tiwul setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja? Ya kadang-kadang lah, nggak setiap hari. Kalau kadang-kadang 3 hari sekali. Biasanya dibantu siapa dalam memproduksi tiwul? Dibantu itu bapak itu. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat tiwul? Bahannya singkong dikupas ya, terus di prep ya, terus aneng dikukus, ntar dibikinin parutan itu kelapa, terus dibikinin itu gula pasir, itu gula putih ya, warna itu sedikit. Jenis singkong apa yang bagus untuk diolah? Ya singkong itu Kalimantan, singkong ketan, singkong mentega yang itu kuning-kuning kadang-kadang. Ya seadanya lah, mungkin jangan yang pahit gitu. Berapa kelapa yang Ibu butuhkan untuk memproduksi tiwul? Kalau banyak 2, kalau sedikit 1 cukup. Berapa modal yang Ibu butuhkan? Yang modal Ibu butuhan kadang-kadang kalau itu hanya singkong ya 40 ribuan lah. Berapa lama waktu pengukusan singkong? Pengukusan singkong itu ya setengah jam. Cita rasa apa yang membedakan tiwul Ibu dengan tiwul yang lainnya? Ya rasa ya manis lah, manis gurih. Di mana Ibu biasanya memasarkan tiwul? Di pasar itu dikelilingkan ya ke desa-desa gitu. Langkah pertama yaitu mengupas kulit singkong hingga bersih. Makanan tradisional ini sangat populer dan kerap diburu untuk mereka yang rindu dengan kampung halaman. Setelah mengupas kulit singkong, kemudian singkong dicuci hingga bersih. Makanan tradisional khas Jawa ini akan mudah sekali ditemukan. Tiwul cukup mudah ditemui di banyak daerah, terutama di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian, singkong diperat berbentuk memanjang menggunakan peretan kecil. Tiwul kerap dijadikan sebagai pengganti nasi putih, karena terbuat dari singkong pastinya tiwul bikin kenyang. Namun saat ini tiwul bukanlah makanan pokok seperti zaman dahulu. Karena proses pemeretan membutuhkan waktu cukup lama, akhirnya singkong dipotong memanjang menggunakan pisau.
Kemudian masukkan air ke dalam panci untuk proses pengukusan singkong. Pada masa penjajahan Jepang, nasi atau beras sulit didapatkan. Terbuat dari singkong, pastinya tiwul bikin kenyang. Cara pengukusan yang Ibu Ratisa gunakan masih sangat tradisional. Ibu Ratisa masih menggunakan tungku dan kayu bakar untuk proses pengukusan. Sembari menunggu airnya mendidih, masukkan sedikit pewarna makanan ke dalam cangkir, lalu campurkan dengan air secukupnya. Ibu Ratisa menggunakan pewarna makanan berwarna merah. Masukkan pewarna makanan ke dalam singkong, lalu aduk hingga warnanya tercampur merata. Setelah warnanya tercampur merata, masukkan singkong ke dalam panci yang tadi sudah diisi air. Kukus kurang lebih 30 menit. Lalu parut semua kelapa yang tadi sudah dibersihkan. Masukkan semua kelapa yang tadi sudah diparut, kemudian kukus bersamaan dengan singkong. Setelah tiwulnya matang, campurkan dengan kelapa, lalu aduk hingga kelapanya tercampur merata. Tambahkan gula pasir secukupnya agar rasa tiwul lebih manis. Aduk lagi agar manisnya merata. Ibu Ratisa biasanya memasarkan tiwul dengan cara dijual keliling atau menerima pesanan warga. Setelah itu, tiwul dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Taburkan kelapa sisa tadi di atas tiwul yang sudah dibentuk bulat-bulat. Tiwul pun siap disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih telah menyaksikan film dokumenter yang kami tampilkan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.